Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tentunya baik-baik saja. Nah, di video kali ini gue ngajak teman-teman buat bagaimana caranya untuk ngeganti oli Yamaha R15 versi 3 dan jangan lupa untuk ngeganti ini. Ini adalah filter olinya. Nah, kenapa gua bikin video ini dan teman-teman bisa cek aja video sebelum ini ya. Video sebelum ini bagaimana cara gue memilih dan tips gue untuk memilih motor bekas dan apa-apa saja yang harus kita perhatikan setelah kita membeli motor bekas. Teman-teman cek video situ, nanti gue gue sertain cantumin di pojok kanan atas, tinggal teman-teman klik. Nah, oke. Dan untuk mengganti filter oli, nanti kita juga akan ganti olinya. Nah, untuk kali ini gue pakai dari Yamaha ya, dari Yamaha oli standarnya, yaitu oli Yamaha Loop Super Sport. Nah, untuk spesifikasinya, nah ini adalah olinya ya teman-teman ya. Untuk spesifikasinya, oli Yamaha Loop Yamaha Super Sport ini, yaitu dia sudah full sintetik, kemudian udah ada sertifikasi dari API, kemudian juga untuk SAE-nya dia menggunakan dual grade ya, yaitu 10W 42. Jadi biasanya ada oli yang cuma menggunakan single grade, biasanya SAE 40, SAE 30. Nah, cuma kayak gitu. Nah, untuk ini dual grade udah bagus. Jadi saran gue juga untuk teman-teman ketika mau mengganti oli, pastikan lebih baik jangan dipastikan, lebih baik menggunakan oli yang full sintetik. Itu menurut gua ya teman-teman ya. Dan ini adalah filter olinya. Ini filter olinya. Dan video ini itu adalah video yang berhubungan dengan video yang gue udah buat sebelumnya teman-teman, yaitu bagaimana cara kita memilih dan apa langkah yang kita tentukan ketika kita sudah membeli motor bekas. Nah, dan ini adalah ketika kita mengganti oli dan mengganti filter oli. Nah, kenapa sangat penting? Ya, teman-teman lihat aja di video sebelumnya. Oke, lanjut aja, kita langsung akan ganti filter olinya. Nah, di situ nanti. Dan untuk harganya ini murah. Untuk oli Yamaha Loop ini dari dealer itu harganya 80 ribuan, dan untuk filternya ini cuma 20 ribuan. Jadi 100 ribu kita udah bisa lakuin perawatan terhadap mesin, perawatan standar mesin, dan itu membuat kita lebih aman dalam mengendari motor ini. Berhubung ini adalah, anggap aja motor yang sudah pernah dipakai gitu, motor bekas lah, gampangnya kayak gitu. Oke, langsung aja kita lakukan penggantian filter oli dan olinya teman-teman. Nah teman-teman, dan untuk Yamaha R15 versi 3 ini, kalau kita mau mengganti oli, nah kita harus buka dulu cover samping ini ya, samping yang bawah ini, pakai kunci L. Dan sebenarnya untuk ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman nggak bisa bongkar sendiri atau ngelakuin sendiri, teman-teman bisa langsung aja ke bengkel atau kemana gitu yang sekiranya teman-teman bisa nyuruh dia untuk gantiin oli gitu, atau dan filter olinya juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Kita buka aja dulu ya teman-teman ya. Nah, kita tinggal lepas kalau udah kelepas semua baut-bautnya. Nah, sebelum teman-teman istilahnya membongkar ini bagian rumah dari filter olinya, teman-teman lakukan dulu kuras olinya dulu. Jadi untuk olinya dikuras dulu, baru teman-teman bisa membuka bagian rumah filter olinya. Sebenarnya nih olinya sih masih cukup bagus, lumayan bagus, cuma gue istilahnya apa ya, gue lebih proof atau lebih apa ya, lebih merasa nyaman gitu gue ganti olinya gitu, karena gue kan nggak tahu ini dulu motornya dipakai buat apa, anggaplah kayak gitu. Oke, dan udah kita buka untuk tutup olinya, dan untuk ngetap oli itu, ngeluarin olinya itu ada di bawah sini teman-teman. Nah, ini ada bautnya di sini. Nah, kita buka di situ.
Nah teman-teman, itu udah kita kuras olinya, warnanya udah hitam, tapi sebenarnya sih belum terlalu kotor sih menurut gua sih ya. Tapi cuma ya gua lebih puas, lebih aware aja kalau gua ganti olinya gitu. Oke, dan setelah kayak gini nih, udah biarin aja kayak gitu, biarin dulu. Nah, kita bisa ngebuka bagian dari ini rumah apanya nih, rumah filternya. Kita bisa buka rumah filternya, nanti kita kemudian ganti filternya, filter olinya pakai kunci T8. Nah kayak gini, kayaknya sih menurut gue sih ini belum pernah diganti ya filternya dari dulu ya, itu menurut gua. Kita buka kayak gini pakai kunci T8. Baunya beda ya. Nah, nih keadaannya kayak gini ya untuk filter olinya. Nih. Jadi kayak gini teman-teman ya, untuk filter olinya kayak gini. Nggak tahu ini keadaan kayak gini tuh bersih apa enggak. Cuma menurut gua sih ya ini udah kotor ya. Menurut gua ini udah kotor. Nih, kita ambilin dulu untuk filter oli yang barunya ya. Coba teman-teman bisa bandingin untuk filter oli yang baru. Yang baru warnanya kayak gini, masih kuning, masih bersih banget. Dan untuk yang lama kayak gini nih, lihat. Kontras banget ya, beda banget ya. Makanya gue lebih proof untuk diganti aja, oke. Kita copot dulu dari sininya ya. Nah, kayak gini copotnya. Ini filternya kayak gini, jadi nanti masangnya kayak gitu. Jangan sampai lupa. Jadi untuk jalur olinya sendiri itu dia masuknya dari sini teman-teman. Coba teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk jalur oli di motor Yamaha R15 versi 3 atau yang mesinnya sama ya, itu kayak gini teman-teman. Jadi oli dari pompa itu masuk dari pompa keluar dari sini teman-teman, lubang kecil itu. Nah, setelah itu dia akan tersaring di sini, tersaring dari sini nih, bagian-bagian dari kertas-kertas filternya itu, dan kemudian dia akan keluar dari sini, lubang ini teman-teman. Nah, keluar dari lubang ini ya kan. Nah, untuk di covernya kayak gini. Nah, setelah keluar dari lubang itu dia akan masuk ke sini dan keluar di lubang itu. Nah, dan dia masuk lagi ke sini, masuk lagi ke dalam, dan baru didistribusikan ke bak kopling, crankcase, kemudian ke naik ke atas juga ke bagian cylinder head. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi keluar dari sini, tersaring oleh filter, keluar dari filter, kemudian masuk ke dalam lubang ini, lubang kecil ini, kemudian keluar ke sini, dari sini lubang itu. Nah, dan masuk ke lubang ini kecil dan diteruskan ke seluruh bagian mesin. Jadi kayak gitu teman-teman. Langsung aja kita ganti ya, kita ganti filternya. Oke, ini filternya. Kita masangnya di sini. Nah, masangnya kayak gini ya, jangan, kalau kebalik nggak bisa ya. Kita pasang kayak gini, masangnya kayak gini ya. Setelah terpasang kayak gini, ini kok nggak ada springnya, harusnya ada springnya loh. Mungkin saudara gue dulu gantinya nggak ada springnya kali ya. Oke, terus masukin aja ke dalam lagi teman-teman ya. Nah, dimasukin lagi. Nah, jangan lupa tadi ada o-ringnya jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti dia akan bocor.
kayak gini, masukin lagi baut-bautnya. Nggak usah takut kalau mau ganti-ganti kayak gini sendiri teman-teman ya. Kadang tuh teman-teman ada yang ketika mau apa ya, benerin motornya sendiri tuh takut duluan. Aduh, nanti takut rusak lah, takut inilah, takut itulah. Jangan ada pikiran kayak gitu dulu. Ngencenginnya jangan kencang-kencang dulu semuanya. Dikencengin rata aja dulu. Nah, kalau udah rata, sekalinya udah rata baru diikat yang kuat. Biar dia nggak ini teman-teman, nggak, biar kencengnya itu dia bisa rata menyeluruh gitu. Nah, kita udah ganti filternya, tinggal kita tutup untuk bagian oli yang kita udah itu lagi tadi. Nah, kita lihat untuk filter ini ya, masih bersih ya teman-teman ya. Dilihat filternya. Nah, kalau bersih nggak apa, kita langsung pasang lagi aja. Kita pasang dan kemudian kita ganti olinya. Kalau sudah semua, sudah kita pasang filternya, kita sudah pasang tutupnya untuk bagian yang tadi yang di bawah itu, kita bisa langsung ganti olinya. Nah, kita ganti olinya. Ini olinya ya, kita pakai Yamalup Super Sport. Nah, teman-teman, dan itu adalah cara untuk mengganti oli dan filter oli. Dan video ini berkaitan dengan video yang sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan teman-teman nonton dulu. Nanti linknya gue sertain di deskripsi atau bisa klik tombol di atas ini, link di atas ini ya teman-teman ya. Nah, oke, dan menurut gue cukup itu aja. Semoga video ini tetap berguna buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.